Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Lahayaroh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta desa WebGIS sederhana. Nah, kali ini saya akan membuat peta sederhana dari Desa Ujung Batu, Kabupaten Jepara. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi QGIS-nya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan file SHP Kecamatan Jepara. Nah, ini adalah gambaran peta Kecamatan Jepara. Nah, di sini saya akan men-split Kecamatan Jepara menjadi beberapa bagian desa-desa yang ada di Kecamatan Jepara. Caranya, kita klik pada file Kecamatan Jepara, kemudian kita pilih vektor, setelah itu Data Management Tools, Split Vector Layer. Setelah itu Unique UID field-nya kita ganti SHP name OPG. Setelah itu Advanced parameternya, output file tipenya kita ganti menjadi SHP. Pada output directory kita save to directory. Setelah itu kita atur penyimpanan di folder, misal folder IRA. Setelah itu kita select folder. Setelah itu kita run. Nah, berhubung di sini saya sudah men-split daerah desa-desa yang ada di Kecamatan Jepara, kita close saja. Nah, setelah itu, jika sudah selesai merun, hasilnya akan ada beberapa desa yang ada di Kecamatan Jepara seperti pada layar berikut ini, seperti Bandengan, Bulu, Jobokuto, Kauman, Kedung Kino, dan lain-lain akan filenya berupa file SHP. Setelah itu di sini kita menampilkan saja pilih Desa Ujung Batu. Caranya klik kanan, Add to Layer Project. Nah, ini adalah gambaran Desa Ujung Batu. Kita nonaktifkan saja peta Kecamatan Jepara. Setelah menampilkan Desa Ujung Batu ini, di sini kita akan membuat garis batas desa Ujung Batu agar nanti garis batasnya terlihat lebih tebal. Caranya klik pada file Desa Ujung Batu, kita pilih layer, create layer, setelah itu new save file layer. Kemudian file name-nya kita pilih directory penyimpanannya di sini. Kemudian kita file name-nya kita misal beri nama batas desa. Lalu kita save. Setelah itu geometry tab-nya kita ganti line. Setelah itu kita abaikannya saja field-nya karena di sini sudah ada field list 1 berisikan ID, kita oke saja. Setelah itu caranya kita klik toggle editing, kemudian klik add line feature. Nah, di sini kita klik saja batas-batas desanya mengikuti batas Desa Ujung Batu yang sudah kita split tadi. Nah, caranya klik kanan, misal ini sudah selesai, kita klik kiri kanan, ID-nya misal kita 1, lalu oke. Nah, jika sudah selesai membuat batas desanya, kita klik toggle editing lagi untuk menyimpannya. Nah, berhubung di sini saya sudah membuat batas desa, kita discard saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita nonaktifkan Desa Ujung Batunya agar lebih terlihat. Nah, ini adalah garis batas desa yang sudah kita buat. Setelah membuat batas desa, sekarang kita akan membuat jalan yang ada di Desa Ujung Batu. Caranya kita klik file Desa Ujung Batu, kita atur opacity-nya terlebih dahulu agar nanti
alternate road-nya bisa terlihat. Kita klik kanan properties, kemudian opacity-nya kita atur menjadi 50. Kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat jalan-jalan yang ada di Desa Ujung Batu. Klik file Desa Ujung Batu, kemudian kita klik layer. Setelah itu create layer, new shape fill layer. Nah, file name-nya kita pilih titik 3 ini, browse untuk penyimpanannya. Nah, kita beri nama jalan desa misalnya. Kemudian simpan. Geometry type-nya kita ganti menjadi line. Nah, di sini kita akan menambahkan new field, namanya kita beri nama, misal nama underscore jalan. Nah, tipenya tipe detail saja, lengthnya 80, kemudian kita klik add to field list. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita klik toggle editing, kemudian add line feature. Setelah itu kita ikuti saja garis-garis yang ada di Desa Ujung Batu ini. Misal ini kita klik kanan, satu ini adalah Jalan Haji Siti Harun, kita beri nama Jalan Haji Siti Harun. Lalu kita oke. Nah, setelah semuanya selesai memberi garis jalannya, kita save. Nah, berhubung di sini saya sudah membuatnya juga, kita discard saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah garis jalan yang ada di Desa Ujung Batu, Jepara. Setelah membuat jalan, kita akan membuat batas-batas kampung yang ada di Desa Ujung Batu ini. Nah, setelah membuat batas desa dan jalan yang ada di Desa Ujung Batu, sekarang kita akan membagi Desa Ujung Batu ini menjadi beberapa kampung. Caranya seperti ini, kita klik pada file Desa Ujung Batunya. Kemudian kita klik toggle editing ini. Setelah itu klik edit, lalu pilih split features. Nah, caranya kita klik saja misal seperti ini. Kemudian ini. Setelah selesai, kita klik saja toggle editing ini, lalu klik save. Nah, di sini saya sudah membuat batas-batas kampung yang ada di Desa Ujung Batu. Kita discard saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ini ada terdapat batas-batasnya. Supaya terlihat, kita aktifkan jalan dan batasnya. Nah, ini dia batas-batas kampungnya. Setelah kita sudah membuat file-file SHP jalan desa, batas desa, dan kampung-kampung yang ada di Desa Ujung Batu, sekarang seluruh file tersebut kita ubah menjadi file GeoJSON-nya. Caranya, misal pada file jalan, kita klik export, save features as, kemudian kita formatnya GeoJSON, file name-nya kita klik browse, saat itu kita namai misal jalan. Kemudian kita save. Nah, kita biarkan bagian bawah ini seperti default-nya saja. Kemudian kita oke. Setelah itu kita oke. Nah, ini adalah file GeoJSON-nya. Setelah itu semua file SHP tadi seperti batas desanya kita ubah menjadi file GeoJSON. Oh ya, saya lupa men-split batas-batas kampung agar bisa berubah warna. Caranya kita klik
desa Ujung Batu tadi kemudian kita akan men-split batas desa Ujung Batu ini. Caranya kita klik vektor, kemudian data management tools, kemudian split vector layer. Setelah itu unique ID-nya kita ganti name OBJ, output file tipenya kita ganti file GeoJSON. Setelah itu directory-nya kita simpan di file yang kita inginkan. Misal kita select folder. Setelah itu kita run. Nah, di sini saya sudah membuatnya, jadi kita close saja. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Ini adalah batas-batas desa di Ujung Batu Jepara. Nah, agar terlihat nama batas-batasnya, selanjutnya kita akan membuat database desa Ujung Batu. Kita ke localhost phpMyAdmin. Di sini saya membuat nama database desa Ujung Batu. Di sini terdapat 4 tabel. Yang pertama ada M desa, M kategori hotspot, pengguna, dan T hotspot. Pada M desa, tabel M desa berisikan ID desa, KD desa, nama desa, GeoJSON desa, dan warna desa. Nah, nama GeoJSON desa ini harus sama dengan file GeoJSON. Namanya harus sama dengan file GeoJSON yang kita buat tadi. Terus pada tabel M kategori hotspot berisikan ID kategori hotspot, KD kategori hotspot, nama kategori hotspot, dan marker. Pada tabel pengguna berisikan ID pengguna, nama pengguna, kata sandi, dan level. Setelah itu pada tabel T hotspot berisikan ID hotspot, ID desa, ID kategori hotspot, lokasi, keterangan. Ini adalah koordinat, kemudian tanggal, dan poligon. Lalu setelah itu kita akan membuka codingannya di aplikasi Sublime. Nah, ini adalah codingannya dari template-nya. Pada config, pada base URL-nya kita ganti nama Iranala karena folder saya bernama Iranala. Terus kemudian pada database, di sini pada database-nya kita ganti dengan nama desa underscore Ujung Batu karena tadi saya membuat database dengan nama desa underscore Ujung Batu. Kemudian hostname-nya kita beri nama localhost, username-nya kita ubah menjadi root. Kemudian pada beranda.php di sini ada load model hotspot model untuk memanggil data yang berada di hotspot model dan load model desa model untuk memanggil data desa model. Selanjutnya pada model desa model berisikan adapun pada file desa model ini berfungsi untuk memanggil
menambah data, mengupdate data, mendelete data, apa nak? Untuk memanggil data tabel dalam database. Kemudian pada hotspot model terdapat join data untuk menggabungkan data pada database yang berisikan bisa menambahkan data, update data, maupun menghapus data. Kemudian pada kategori hotspot model berfungsi untuk menambah data, mengupdate data, dan menghapus data. Setelah itu kita ke view beranda.js. Di sini adalah berisikan tentang JavaScript-nya. Kemudian pada beranda view di sini digunakan ID map ini digunakan untuk memanggil map yang berada pada beranda JS. Nah, di sini terjadikan tentang JavaScript dari beranda. Nah, pada variabel mapnya di sini set view-nya kita ganti titik koordinatnya sesuai dengan desa kita masing-masing. Caranya seperti ini. Kita menuju ke Google Maps, kita cari desa di ujung batu. Caranya kita misal klik Stadion Gelora Bumi Kartini, kemudian klik kanan, kita copy titik koordinatnya, kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu pada layar desa berfungsi untuk menampilkan seperti ini. Layar desa seperti ini. Ini adalah tampilan layar desa. Kemudian pada layar kategori hotspot akan menampilkan seperti ini. Menampilkan pada fasilitas umum seperti sekolah, musola, toko. Jika kita unselect atau select. Jika kita select akan muncul icon-icon yang sudah kita masukkan. Kemudian pada variabel base layer ini berfungsi untuk menampilkan seperti OpenStreetMap, OpenCycleMap, Outdoors, Satellite, Google, dan Roadmap Google. Kemudian pada function getColorDesa ini terdapat data untuk menampilkan warna jalan dan batas jalan. Namun di sini pada tampilan jalan hanya menampilkan satu warna saja. Namun pada batas jalan atau batas kampung bisa menampilkan berbeda-beda warnanya. Seperti ini. Setelah itu pada function pop-up berfungsi untuk jika kita mengeklik batas-batas kampung akan muncul pop-up yang memberikan informasi tentang nama kampung tersebut seperti ini. Jika kita mengeklik kampung Ujung Batu Pandanarum, kita akan tampil pop-up seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari webnya, berisikan beranda, fasilitas, master data, leaflet.js, dan keluar. Pada fasilitas akan ditampilkan seperti ini. Kemudian pada master data
berisikan desa, fasilitas umum, dan kategori hotspot. Pada desa, ini bisa pada menu aksi bisa dihapus ataupun diubah. Misal kita akan mengubah warna dari batas kampung. Di sini kita bisa klik warnanya. Bisa kita ubah, misal menjadi hijau tua, kemudian simpan. Nah, kemudian pada fasilitas umum, di sini bisa menambahkan tempat-tempat yang ada di Desa Ujung Batu yang belum ditambahkan. Misal kita bisa menambahkan keterangan, mungkin bisa bengkel, pilih desa, yaitu Ujung Batu bagian lor, deskripsinya adalah bengkel motor. Titik koordinatnya kita bisa cari di Google Maps. Kita klik kanan dan copy titik koordinatnya. Kemudian kita pastekan pada di sini. Setelah itu kita pilih kategorinya adalah bengkel, kemudian simpan. Di sini juga bisa mengubah atau menghapus datanya. Jika kita ingin mengubahnya seperti ini, mungkin kita akan mengubah keterangannya seperti misal bengkel Putra Mae ini akan kita ubah, lalu kita simpan. Nah, data sudah tersimpan. Jika kita mau menghapus juga bisa, caranya seperti ini. Misal kita akan menghapus lapangan panahan, lalu klik OK. Nah, data sudah terhapus. Nah, pada kategori hotspot, di sini kita bisa menambahkan nama kategorinya seperti sekolah, musola, toko, titik, kantor, dan lain-lain. Dan di sini juga kita terdapat menu aksi ubah dan hapus. Pada aksi ubah, kita bisa mengubah markernya atau gambarnya sesuai keinginan kita atau sesuai nama tempatnya. Pada hapus, kita juga bisa menghapus nama kategorinya. Di sini terdapat juga kita bisa menambah kategorinya, misalnya seperti ini. Kita akan memberi kategori misal 014 lapangan, kita choose file, kita cari gambar yang sesuai, misal kita gambar titik saja, kemudian open, lalu simpan. Nah, untuk menampilkannya, di sini kita kembali ke fasilitas umum, kemudian tambahkan data, misal kita cari dulu terdapat lapangan apa di sini. Kita misal kita ambil di sini saja halaman parkir Gelora, kita klik kanan, salin titik koordinatnya, kemudian kita isikan keterangan halaman lapangan, halaman GBK. Dan pilih desanya yaitu Ujung Batu GBK, kemudian deskripsinya adalah halaman parkir GBK, kemudian titik koordinatnya kita pastikan di sini. Setelah itu kita pilih kategorinya yaitu lapangan, kemudian simpan. Untuk melihatnya, kita kembali menuju beranda. Nah, ini adalah
data. Ini adalah tempat yang sudah kita nebakkan tadi, yaitu halaman parkir lapangan GBK. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.